Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul puasa palsu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada puasa palsu, ada juga puasa yang asli. Saya mau bahas terlebih dahulu puasa yang asli. Itu seperti ada di dalam Yesaya 58, nanti saudara bisa baca di sana. Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Itu dalam puasa yang sesungguhnya kita akan dibawa Tuhan untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman, kejahatan-kejahatan, dilepaskan dan memerdekakan orang-orang yang tertindas. Bahkan di dalam Injil Matius 6, Yesus menekankan dalam ayat 16 sampai 18, berpuasa itu sama dengan seseorang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, tulus mau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan melakukan sesuatu atas pergumulannya. Berbeda dengan puasa palsu yang diarahkan oleh Isabel dan disetujui oleh Ahab serta orang-orang yang ada di zaman itu. Nah, kita mau lihat yang mau saya share buat saudara, orang-orang yang tertipu dan terlibat dalam puasa palsu yang diselenggarakan, yang dimaklumkan oleh si pemimpin yang toksik, Isabel dan Ahab. Ya, kita mau lihat orang-orang yang ditaklukkan untuk mengikuti puasa palsu. Itu yang pertama adalah tua-tua di kota itu, bukan orang biasa. Padahal Isabel sudah mengatakan bahwa puasa itu nanti akan menghadirkan Nabot dan akan ada hal-hal yang dilakukan bagi Nabot supaya kebun anggur Nabot akan diambil, dirampas. Tapi ada golongan tua-tua yang ikut dalam puasa palsu ini yang dilakukan atau diumumkan oleh Isabel. Karena tidak ada tujuan rohani yang baik dari puasa yang diumumkan oleh si Isabel, pemimpin yang toksik ini. Yang kedua, orang-orang yang hadir dalam puasa palsu ini adalah orang-orang yang bersedia menjadi agen fitnah sesuai dengan arahan sang pemimpin yang toksik ini. Jadi orang-orang diarahkan untuk membuat fitnah terhadap Nabot. Dan herannya ada orang-orang yang bersedia untuk menyebarkan fitnah itu. Dan mereka lah yang juga hadir dalam puasa palsu itu. 3. Golongan yang ketiga yang hadir dalam puasa palsu yang Isabel buat adalah orang-orang yang bersedia bekerja sama melakukan arahan Isabel untuk melempari Nabot sampai mati. Sadis banget kan? Aslinya saudara, orang-orang ini gak ada niat jahat. Orang-orang ini gak merencanakan kejahatan, tapi mereka bisa diperalat oleh Isabel. Tapi mereka juga mau diperalat oleh Isabel untuk datang dan bersedia melempari Nabot dengan batu sampai mati. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 golongan orang yang saya share tadi, yang melakukan
puasa palsu yang diarahkan oleh pemimpin yang toksik, yang tujuannya hanya untuk membuat pemimpin itu melancarkan hal-hal jahat demi memenuhi kepentingan diri sendiri. Orang-orang tadi nggak dapat apa-apa dari Tuhan, tapi mereka mau ditaklukkan untuk melakukan hal yang jahat bagi si Isabel. Tapi yang keempat, orang-orang yang datang dalam puasa palsu itu adalah orang-orang yang bersedia membiarkan Nabot dibunuh, lalu kebun anggurnya diambil, dirampas oleh Isabel dan Ahab, sang pemimpin yang toksik pada saat itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari 4 golongan orang-orang yang ditaklukkan dalam puasa palsu untuk setuju dengan hal-hal jahat yang direncanakan oleh Isabel dan Ahab. Kita perlu menyadari bahwa kita boleh ada di dalam satu organisasi, satu tempat sebagai orang-orang yang dipimpin. Tapi belajarlah supaya kita tidak menjadi 4 golongan ini. Kita tidak boleh menjadi agen untuk menyebarkan fitnah terhadap orang yang tidak benar. Kita tidak boleh menjadi orang yang mau diperalat untuk melempari orang sampai mati. Kita tidak boleh menjadi agen yang hanya mau diperalat oleh seorang pemimpin yang toksik untuk memuluskan rencana-rencana jahatnya. Tapi kita perlu menolak. Kita perlu menolak jika arahannya ada arahan yang jahat, sekalipun berkedok puasa, sekalipun berkedok kegiatan berpuasa. Tapi jika itu memiliki rencana yang jahat, maka puasa itu adalah puasa yang palsu. Mari belajar dari cerita ini, saudara. Saya percaya dan saya berdoa, saudara tidak menjadi 4 golongan yang ada di dalam cerita firman tadi. Kita bukanlah 4 golongan yang bisa diperalat untuk melakukan hal-hal yang jahat karena kejahatan dan rencana jahat seorang pemimpin. Tapi mari kita tetap berdiri sebagai seorang yang hanya kompromi dengan kebenaran. Hanya mau berpuasa dengan tujuan yang benar, bukan tujuan yang lain demi memuaskan kejahatan seorang pemimpin. Karena jika kita melakukan puasa yang hanya untuk memuaskan seorang pemimpin, puasa kita adalah puasa yang palsu. Karena puasa yang asli dan yang benar itu puasa untuk Tuhan. Puasa untuk membawa kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan hasilnya itu pasti baik untuk karakter rohani kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak terlibat kerjasama melakukan puasa yang palsu dengan siapapun juga. Amin.